Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama puji syukur atas kehadiran nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa kembali di sini secara daring untuk melanjutkan perkuliahan pengelolaan bahan buangan berbahaya, di mana kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan ke-9 mengenai pengolahan limbah B3. Di sebelumnya kita membahas terkait dengan pengangkutan limbah B3, ada beberapa karakteristik dari jenis alat pengangkut yang terbuka dan yang tertutup yang disesuaikan dengan kategori dari limbah B3-nya. Kemudian ada beberapa pola pengangkutan limbah B3 baik di Indonesia atau yang berlaku secara umum. Kemudian apa saja persyaratan atau jenis-jenis dari alat pengangkut itu sendiri kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana pemanfaatan dan pengolahan limbah B3. Jadi kita nanti akan mulai terlebih dahulu dengan bentuk-bentuk pemanfaatan limbah B3, kemudian terkait dengan pengolahan limbah B3, seperti apa ragam teknologi pengolahan yang bisa kita gunakan. Akan coba kita urai satu persatu nantinya. Pemanfaatan menjadi satu kewajiban bagi produsen limbah, di mana pemanfaatan limbah B3 setidaknya bisa dalam bentuk substitusi bahan baku. Jadi limbah B3-nya digunakan sebagai bahan substitusi suatu bahan baku, produksi suatu barang misalnya. Yang kedua, bisa digunakan sebagai substitusi sumber energi. Jadi sebagai bahan energi nantinya. Yang ketiga, bisa juga limbah B3 itu dimanfaatkan sebagai suatu bahan baku. Jadi yang paling umum mungkin pembuatan batako, itu kan benar-benar kita menggunakan bahan baku dari limbah B3-nya. Dan ada beberapa jenis-jenis lainnya yang tentunya disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Kemudian pertimbangan-pertimbangan lain tentunya harus diperhatikan terkait dengan pemanfaatan. Yang pertama, pertimbangan terkait dengan teknologinya, apakah teknologinya tersedia untuk melakukan pemanfaatan tadi. Kemudian, apakah sudah sesuai dengan standar produk yang berlaku, dan apakah sudah sesuai dengan standar lingkungan hidup atau standar baku mutu yang berlaku pula. Untuk sumber yang tidak spesifik dan spesifik, dengan adanya kontaminasi radioaktif, itu dilarang untuk dimanfaatkan kembali. Jadi ketentuan radioaktifnya sendiri yang lebih dari 1. Kemudian beberapa jenis radionukleotida yang diketahui yang nanti tidak bisa dimanfaatkan, ada beberapa macam mulai dari uranium 238 sampai dengan polonium. Kemudian terkait dengan pemanfaatan limbah B3 dengan substitusi bahan baku, maka beberapa persyaratannya, yang pertama dia memiliki sifat ataupun fungsi yang sama dengan bahan baku yang disubstitusi. Komposisinya lebih kecil dari 100% keseluruhan. Jadi bahan baku yang disubstitusi itu sebanyak kurang dari 100%. Kemudian produk tersebut memiliki standar nasionalnya atau SNI, memenuhi standar lingkungan hidup. Kemudian jika dia berada pada fase padat atau fase cair, dia menghasilkan panas dan energi ketika dibakar, maka kandungan kalorinya itu harus lebih dari 2.500 kilokalori per gram berat kering atau 1.000 kilokalori per gram untuk berat basah. Sedangkan untuk nilai total organik halogennya kurang dari 2% untuk fase padat dalam persen berat keringnya. Untuk sulfur kurang dari 1% berat kering untuk yang fase padat. Tujuan dari substitusi sendiri biasanya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar utama.
dan yang tentunya harus memenuhi standar lingkungan hidup dengan pengujian di lab yang sudah terstandar nasional di Indonesia. Sedangkan untuk bahan baku limbah B3 harus memiliki sifat fungsi yang sama sebagai bahan baku, 100%-nya digunakan sebagai bahan baku, harus sesuai dengan SNI juga atau standar lain yang setara atau di atasnya. Baku mutu lingkungan hidupnya terpenuhi setelah penggunaan bahan baku. Beberapa contoh berikutnya bahkan yang pertama adalah dalam bentuk tailing dari pengolahan biji mineral logam yang biasanya berasal dari kegiatan penambangan. Kemudian ada dalam bentuk fly ash, pembakaran batu bara baik itu di PLTU, boiler, ataupun tungku industri pembakaran. Kemudian ada juga dalam bentuk bottom ash yang berasal dari kegiatan yang sama dengan fly ash tadi. Kemudian ada slag nikel dari peleburan biji nikel, steel slag untuk dari peleburan biji ataupun logam besi dan baja yang menggunakan beberapa teknologi seperti AF, BOP, induction furnace atau yang sejenisnya. Kemudian berikutnya ada kapur atau CaCO3, kalsium bikarbonat, biasanya untuk pembuatan amonium sulfat untuk pupuk. Substitusi bahan baku atau bahan baku di sini bisa juga digunakan biasanya untuk pembangunan infrastruktur jalan ataupun jembatan. Beberapa contoh substitusi bahan baku biasanya untuk di ready mix, paving block, batako, pound block, bata ringan, precast untuk pemecah ombak, inframerah, bata tahan api, low grade paper yang berasal dari sludge untuk pembenahan tanah biasanya dalam bentuk industri semen. Sedangkan yang dijadikan sebagai substitusi sumber energi di tanur ataupun tungku ataupun di AF industri semen. Sedangkan untuk sebagai bahan baku bekas baterai bekas ya, pelarut ada assembly stick untuk copper slag atau agregat pilihan dari slag peleburan besi baja. Dan kegiatan daur ulang minyak ada SBE atau spent bleaching earth yang pemanfaatannya pun juga sudah mulai banyak dilakukan. Kemudian untuk pengolahan limbah B3, kalau berdasarkan PP 22 tahun 2021, bentuk yang pertama adalah dengan cara termal, yang kedua adalah stabilisasi dan solidifikasi, dan ada beberapa teknologi lain yang bisa digunakan, baik secara fisik, secara kimia, ataupun secara biologi. Standar pengolahannya sendiri, untuk yang thermal, standar efisiensi pembakarannya diharapkan itu 99,99%. Kemudian standar efisien penghancuran penghilangan senyawa POPHSCS-nya itu juga harus lebih dari 99, diberikan untuk limbah-limbah infeksius ataupun PCB atau polychlorinated biphenyl. Sedangkan untuk yang stabilitas atau solidifikasi biasanya dibutuhkan pengujian analisis organik, anorganik, dan terkait dengan TCLP. Karena untuk stabilitas solidifikasi ini akan berkaitan dengan air lindi pula nantinya. Kemudian ini baku mutu karakteristik beracun dari TCLP untuk penetapan standar pengolahan limbah B3 sebelum ditempatkan ke fasilitas penembusan akhir. Jadi masing-masing untuk anorganik ada nilai TCLP-nya dalam satuan miligram per liter. Anorganik di sini mulai dari kadmium, tembaga, timbal, merkuri, dan lain sebagainya. Kemudian, itu ketentuan yang berlaku di Indonesia. Kalau ketentuan secara umumnya, secara teorinya nanti dalam pengolahan limbah B3, kita biasa atau bisa menerapkan proses-proses secara fisik dan secara kimia. Beberapa proses fisik dan kimia yang digunakan untuk pengolahan limbah B3, yang pertama adalah netralisasi, kemudian ada presipitasi, oksidasi reduksi, ada sorpsi menggunakan activated carbon adsorption, reabsorpsi menggunakan karbon aktif. Yang berikutnya ada stabilisasi, kemudian ada air stripping, pertukaran ion, koagulasi, dan flokkulasi dalam pengolahan limbah B3.
Kemudian secara lebih spesifik lagi, ada beberapa proses fisik untuk pengolahan limbah B3. Yang pertama ada glass cleaning, ada liquid solid separation dan removal of specific component. Teknologi yang biasa digunakan ada mechanical collection, electrostatic precipitation, fabric filter, wet scrubbing, absorpsi menggunakan karbon aktif, ataupun absorpsi secara umum nantinya. Kemudian yang kedua, untuk liquid solid separation, ada menggunakan sentrifugasi, clarification, coagulation, filtration, coagulation, sampai dengan ke thickening. Kemudian untuk removal specific komponen, ada crystallization, dialisis, distillation, sampai ke stripping. Kemudian untuk pengolahan secara kimia, ada beberapa proses yang biasa digunakan mulai dari absorpsi sampai dengan dehalogenasi. Sedangkan untuk pengolahan secara biologi, biasanya kita memanfaatkan mulai dari bakteri, fungi, protozoa, sampai dengan ke alga. Teknologi-teknologinya terkait dengan pengolahan secara biologi, itu bisa menggunakan aerobik system atau anaerobik system, tergantung dengan ketersediaan atau kebutuhan oksigennya. Kemudian activated sludge, spray irrigation, drinking filter, sampai ke rotating biocontactor. Kemudian, untuk pengolahan secara termal, yang biasa digunakan yang pertama ada insenerator, kemudian yang kedua ada pirolisis. Apa bedanya masing-masing? Pada umumnya nanti yang dalam bentuk insenerator itu, dia bisa berupa rotary kiln, fluidized bed unit, atau liquid injection unit. Berbeda nanti dengan proses pirolisis dan vitrification. Olahan sampai ke pembuangan, maka sebenarnya kita bisa mengkategorikan limbahnya tadi. Ada beberapa yang memang dia membutuhkan proses pretreatment saja, atau ada yang perlu dinetralisasi terlebih dahulu, ada yang dia hanya secara fisik saja atau secara kimia saja diproses, jadi seperti logam berat, senyawa-senyawa toksik anorganik, atau limbah-limbah yang reaktif. Ada yang cukup dengan proses recovery saja, jadi seperti cat, resin, solvent, minyak. Ada yang memang beberapa limbah yang cocok untuk diproses secara biologi, ya khususnya memang limbah-limbah yang mudah terdegradasi secara biologi. Dan ada memang beberapa karakteristik limbah yang memang cocok untuk diinsenerasi, yang nantinya bisa kita kelompokkan. Nah, yang paling sesuai nanti pengolahannya sampai ke nanti ke pembuangannya, apakah dibuang atau ditimbun, atau nanti dia ke udara, atau mungkin nanti ke air. Kemudian setelah thermal tadi kita bahas juga ada soal stabilisasi dan solidifikasi, di mana stabilisasi dan solidifikasi di sini biasanya untuk limbah cair ataupun limbah yang semi padat, dengan harapan bisa menstabilkan atau menyebabkan tidak aktifnya si senyawa berbahaya dari limbah C3 tersebut. Kemudian adanya perubahan fisik dari limbah karena proses stabilisasi dan solidifikasi tadi menyebabkan adanya kemudahan penanganannya dan pembuangan dari limbah B3 tersebut baik ke tanah ataupun ke air tanah. Kemudian dalam proses stabilisasi dan solidifikasi akan melibatkan beberapa reaksi kimia yang umumnya memanfaatkan proses pengiringan atau enkapsulasi fisik senyawa. Ini gambaran sedikit terkait dengan pengolahan secara kimia. Ada beberapa tahapan yang dimulai dari netralisasi, presipitasasi, sampai dengan oksidasi reduksi menggunakan senyawa kimia. Sedangkan ini bagaimana pengolahan secara biologi menggunakan beberapa clarifier, ini pemanfaatan sludge terkait dengan pengolahan. Kemudian terkait dengan proses thermal, dalam penghancuran limbah B3, biasanya dihancurkan itu dalam bentuk senyawa organik,
Tapi logam berat dia tidak bisa hancur dengan proses termal di sini. Proses termal akan menghancurkan sulfidam. Kemudian ada beberapa parameter terkait dengan operasi utama penghancuran limbah organik dengan insenerator. Yang pertama adanya ketersediaan udara atau oksigen terkait dengan proses pembakaran. Kemudian adanya suhu tertentu yang harus dicapai agar adanya tersedianya kondisi yang memang bisa merusak atau mendegradasi limbah organik yang nantinya dibakar. Mungkin itu ya yang bisa saya bahas terkait dengan pengolahan limbah B3. Jadi seperti biasa, kalau ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi, saya persilahkan. Terkait ini Pak, untuk di Indonesia yang paling banyak digunakan untuk sekarang yang sistem yang seperti apa Pak untuk pengelolaan Pak? Sorry, terputus tadi maksudnya. Kalau untuk di Indonesia untuk sistem pengelolaannya dia menggunakan sistem thermal atau apa tadi Solidifikasi. atau operator atau pirolisis atau apa tadi Pak? Kalau untuk di Indonesia Pak. Kalau limbah B3 sebagian besar kan pakainya insenerator. Yang skalanya besar sudah ada insenerator dia. Khususnya untuk Dan cara pembakaran limbah medis ya yang saya tahu yang sudah mulai banyak itu untuk limbah medis, terutama karena COVID kemarin sudah ada beberapa fasilitas limbah medis rata-rata penggunaan insenerator dia. Karena beberapa sudah solidifikasi juga ada beberapa teknologinya juga. Kalau pirolisis skalanya mungkin bukan skala besar ya, tapi ada mungkin yang pirolisis. Untuk limbah medis Pak, kalau yang lain biasanya untuk limbah lain ataukah sama untuk pengelolaannya di Indonesia? Yang limbah lain itu yang saya belum terlalu banyak. Yang jelas secara umum fasilitas pengolahan limbah B3 itu masih sangat sedikit sebenarnya. Masih banyak terpusat di Jawa sebagian besar. Dan fokusnya pun limbah B3 medis baru. Karena kan kalau bicara industri kan beragam ya jenis limbahnya ya. Biasanya memang ditekankannya ke industri itu untuk proses pengolahannya biasanya. Begitu kalau yang saya pahami dan ketahui kurang lebihnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Lagi kira-kira Cukup Pak kalau dari saya. Oke. Kalau gitu sebelum tutup seperti biasa kita pertanyaan lagi ya. Baik Pak. Akan dicatat terlebih dahulu pertanyaannya. Nomor 1. Yang nomor 1, sebutkan sumber spesifik khusus limbah B3, sumber spesifik khusus yang dapat dimanfaatkan kembali. Jadi ada beberapa sumber spesifik khusus limbah B3, sumber spesifik khusus yang dapat dimanfaatkan. Disebutkan minimal 3. Disebutkan saja jenis limbah B3-nya. Di nomor yang pertama, sebutkan limbah B3 sumber spesifik untuk pemanfaatannya macam-macam tadi ya. Ada yang dia untuk batako, ada yang untuk bahan sumber energi, full, ada apa saja itu. Disebutkan limbah B3 sumber spesifik khusus yang dapat dimanfaatkan.
Selesai ya. Sudah, Pak. Nomor 2, sebutkan proses-proses pengolahan limbah B3 secara biologi. Nomor 2, sebutkan proses-proses pengolahan limbah B3 secara biologi. Sudah? Sudah, Pak. Yang nomor 3, jelaskan proses stabilisasi dan solidifikasi limbah B3. Jelaskan proses stabilisasi dan solidifikasi limbah B3. Bagaimana sih prosesnya? Dengan cara apa kita stabilisasi dan mensolidifikasi suatu limbah B3? Dijelaskan proses stabilisasi dan solidifikasi limbah B3. Itu saja mungkin. Kalau tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan, saya sudahi saja. Silakan nanti seperti biasa dikerjakan tugasnya, dikumpulkan melalui Google Classroom. Saya tutup pertemuan kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.